Halo teman, semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa ambil cangkir dan seduh kopimu. Tanpa nunggu lama kayak LDRan kamu dengan dia, langsung kita ke alur ceritanya. Battle Through the Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jantung Xiaoyan tiba-tiba mengeras ketika dia mendengar Yao Lao benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah dalam hal kematiannya. Riak dari kumpulan kabut hitam itu tumbuh semakin kuat sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Dan akhirnya, ada yang keluar dari kabut itu dan kabut hitam itu juga mulai menyusut. Baju besi berwarna hitam itu gelap. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Jika dilihat dengan hati-hati, banyak barisan kepala manusia. Dan kepala manusia ini adalah milik tetua Sekte Awan Berkabut yang arwahnya dihilangkan secara paksa sebelumnya. Adegan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka juga sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan bangkit. Akhirnya itu menutupi seluruh pegunungan Sekte Awan Berkabut. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga mulai gelap saat angin dingin tertiup satu demi satu. Iblis setan ini. Seluruh tubuh Yun Yun gemetar saat dia melihat kepala manusia yang telah muncul di baju besi yang tidak biasa yang dipenuhi dengan rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung Wu ini adalah Yao Chen, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus bersikap resah, pelindung ini pertama-tama akan memusnahkan Sekte Awan Berkabutmu, bahkan sebelum Xiaoyan, ucap pelindung Wu. Yun Yun menghirup nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menekan moodnya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang lembut dan sebuah seruan marah bergema di langit. Semua murid Sekte Awan Berkabut, Diakon Tetua, dengarkan. Bentuk formasi. Jumlah murid Sekte Awan Berkabut yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera setuju dengan suara marah bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara yang teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih tak henti muncul dari segala arah. Pelindung Wu segera tertawa dingin ketika dia melihat aksi Yun Yun. Namun tepat ketika dia hendak bertindak, sebuah aura pedang kuat yang tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang Sekte Awan Berkabut. Peluit yang jelas dan tajam terdengar di telinga setiap orang. Aura kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang terdengar. Aura ini... Nalan Yanran? Pedang pelangi muncul dari gunung di belakang Sekte Awan Berkabut. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di tanah terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan ekspresi kaget. Guru, ucap Yanran. Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian? Yun Yun sangat bersukacita saat dia melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Guru, apa yang telah terjadi pada Sekte Awan Berkabut? Tanya Yanran. Senyum di wajah cantik Yun Yun segera ditarik ketika dia mendengar kata-kata Yanran. Yanran, Sekte Awan Berkabut mungkin sudah selesai. Tubuh indah Nalan Yanran bergetar. Dia juga seperti merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu di tanah terbuka secara detail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun San dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Ini... siapa yang melakukan ini? Mata Nalan Yanran berbalik ke arah langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah Xiaoyan. Mengapa kamu ada di sini?
Meskipun wajah itu tertutup oleh darah segar, Nalan Yanran masih bisa segera mengetahuinya. Dia menjerit terseduh-seduh ketika melakukannya. Tidak disangka kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Xiaoyan agak terkejut ketika dia mengamati Nalan Yanran. Dia bisa merasakan kekuatan Nalan Yanran ini juga berada di puncak kelas Douwang saat ini. Selain itu, melihat fluktuasi auranya, sebenarnya memiliki jejak mampu melakukan terobosan ke kelas Douwang kapan saja. Meskipun Douqi di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan mendapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini harus menjadi semacam warisan dari Sekte Awan Berkabut. Keberuntungannya memang cukup bagus, ucap Yao Lao di samping Xiaoyan. Xiaoyan hanya menghela nafas lega ketika mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh, dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya itu. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sekte Awan Berkabut. Xiaoyan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa kamu harus menemukan masalah dengan Sekte Awan Berkabut? Hal-hal itu saat itu telah lama diselesaikan. Tidak disangka, kamu sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap sebagai seorang pria? Ucap Yanran. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada orang yang perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi itu atau kemampuan itu. Xiaoyan menjawab dengan suara acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte Awan Berkabut telah menyebabkan ayahku menghilang, kakakku menjadi cacat, dan bahkan nyaris membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah kamu mengharapkan aku bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seorang pria bertindak seperti ini, apa bedanya dia dari seorang pengecut? Ucap Xiaoyan. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit ketika dia mendengar suara dingin Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi Sekte Awan Berkabut kami di Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu kepada klan Xiao? Ucap Yanran. Ada di sampingmu, mengapa kamu tidak membuka mulutmu dan bertanya? Dengan begitu, kamu akan tahu apa saja yang dilakukan oleh Sekte Awan Berkabutmu selama beberapa tahun ini. Xiaoyan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab kata-kata Yanran. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yunyun di sampingnya ketika dia mendengar perkataan ini. Yunyun bagaimanapun mengalihkan pandangannya menjauh dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengetopkan gigi peraknya dan mendesis. Aku juga telah ditahan di ruangan selama beberapa tahun ini. Hal-hal ini semuanya dilakukan oleh guru agung kamu dalam kegilaannya, ucap Yunyun. Kepala Nalan Yanran segera merasa pusing ketika mendengar kata-kata pengakuan oleh Yunyun. Apa yang terjadi pada Sekte Awan Berkabut selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa Sekte Awan Berkabut, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan yang kasar dan tidak masuk akal seperti bandit? Sebelumnya, guru agung kamu dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Namun pada akhirnya arwahnya dengan paksa direnggut oleh setan ini. Roh dari beberapa sesepuh lainnya juga ditelan olehnya, ucap Yunyun. Meskipun jantung Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yunyun menyebutkan Yunsan dikalahkan oleh Xiaoyan, tatapannya dengan cepat berbalik ke arah pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajahnya yang cantik perlahan menjadi serius. Dia bisa merasakan orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yanran. Aku akan menjelaskan kepadamu setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam kepada para tetua yang rohnya telah ditelan terlebih dahulu. Yunyun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut putih yang telah melonjak keluar dari murid-murid Sekte Awan Berkabut di bawah. Dia memutar kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke Nalan Yanran. Yanran, bantu aku mengontrol formasi, ucap Yunyun.
Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam pertemuan seperti kejadian yang tak terduga, setelah meninggalkan retreatnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan tak terhitung jumlah kabut energi berwarna putih menyebar di bawah dengan cepat melayang naik. Akhirnya mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang halus saat berada di tengah lautan awan. Hanya 3 tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan itu. Tangan mereka melambai dan awan putih dengan cepat berfluktuasi menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi awan penutup matahari. Setan, pergi dan mati, teriak Yun Yun. Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Kamu ingin menangani pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Kabut berwarna hitam yang aneh bergegas keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam tampaknya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam membuat kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat mengkorosi semua energi besar yang terkandung dalam yang terakhir. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli sekte awan berkabut sebenarnya tidak memiliki efek sekecil apapun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit ketika serangan itu benar-benar tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu telah jauh melebihi harapan mereka. Sialan! Yun Yun dengan gusar mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari sebelumnya telah menyebabkan dia menjadi sedikit kesal. Boom! Sidik jari energi berwarna hitam sangat cepat. Dalam hanya sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Doki murid-murid sekte awan berkabut diaglomerasi diguncang sampai pecah. Yun Yun, Nalan Yanran, dan tokoh lainnya di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri sesaat kemudian. Hari ini, surga benar-benar ingin menghilangkan sekte awan berkabut kami. Mata Yun Yun yang cerah dipenuhi kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di sampingnya juga mengatupkan giginya dengan erat. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa sekte awan berkabut. Oleh karena itu, ia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Yao Lao setelah mendorong kembali kelompok Yun Yun. Hari ini, tidak ada yang akan lolos. Aku ingin roh dan aku juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Ekspresi Xiaoyan dan Yao Lao berubah sedikit ketika mereka melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya. Mengingat kondisi cedera serius Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan pelindung Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertempur, bukan saja dia tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao, tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Xiaoyan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiaoyan. Serahkan dia padaku. Kamu harus pergi ke sisi Hai Bodong. Xiaoyan terkejut atas kata-kata Yao Lao. Guru, kamu... Tenang, meskipun kekuatannya telah sangat meningkat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pelindung ini mengatakan tidak seorang pun dari kamu berdua akan melarikan diri hari ini. Yao Chen, apakah menurutmu kamu masih cocok untukku mengingat kekuatanku saat ini? Ucap pelindung Wu. Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu, benar-benar tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan roh yang lamaku ini. Yao Lao menjentikan jarinya dan sekelompok api putih lebat muncul dari telapak tangannya. Pelindung ini telah membayar harga. Oleh karena itu sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan rohmu, ucap pelindung Wu. Jantung Yao Lao tenggelam. Dia merasakan tatapan dingin dan gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh di bawah jubah hitam itu. Yao Lao tidak terus mengatakan omong kosong setelah hatinya sedikit tenggelam.
Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Apakah kamu berencana untuk mengeluarkan semua kekuatanmu? Namun, sekarang sudah terlambat. Pelindung Wu hanya tertawa aneh ketika dia melihat tindakan Yao Lao. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam aneh dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu diaglomerasi menjadi lapisan awan hitam pekat. Sinar matahari pun sulit untuk menembusnya. Setelah beberapa saat, warna langit di atas sekte awan berkabut menjadi gelap. Pelindung Wu telah menghalang sinar matahari saat dia menyerang. Ini menyebabkan sejumlah ahli sangat terkejut. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Pelindung Wu tampak tidak terlihat karena jejaknya anehnya menghilang. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat tenang. Lingkungan yang tidak biasa ini menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bahkan seorang elit Do Huang akan merasa tidak nyaman. Angin gelap yang tidak biasa dengan tenang melayang melintas. Yao Lao yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh api putih yang pekat itu tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia segera berbalik dan dengan kejam melemparkan pukulan ke arah ruang kosong di belakangnya. Ketika kepalan tangan bergerak, kekuatan spiritual yang kuat yang tersebar di seluruh tubuhnya juga bergerak dengan itu. Kepalanya yang keriput tampaknya membawa fluktuasi karena berisi angin yang sangat kuat dan keras. Bung! Sosok hitam aneh muncul di mana kepalan tangannya diluncurkan. Dari puncak pohon, Xiaoyan melihat ke langit, di mana suara guntur yang mengejutkan telah dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun dia berada dalam kondisi spiritual, ia masih bisa meminjam kekuatan Bone Sealing Flame untuk bertarung dengan pelindung Wu setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasia. Namun dia jelas jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan selama serangan itu. Dari situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama lagi. Xiaoyan tidak jelas tentang kekuatan pertempuran yang sebenarnya dari seorang elit Douzong. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengidentifikasi berapa banyak bintang Douzong yang dicapai pelindung Wu setelah menggunakan teknik rahasia. Namun menurut perkiraannya, sepertinya pelindung Wu berada di atas 6 bintang Douzong. Setelah semua, Yun Shen saat ini sudah mencapai bintang 2 ataupun bintang 3 elit Douzong. Kekuatan Yao Lao jelas lebih sedikit besar. Namun pelindung Wu ini saat ini mampu menekan Yao Lao dengan cara ini. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hai Bodong. Tunggu dan lihat dulu. Hai Bodong hanya bisa menghela nafas pelan ketika dia melihat Xiaoyan bertindak dengan cara ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertempuran di bawah awan hitam. Tinjunya dikepal erat. Mengingat hubungannya dengan Xiaoyan, itu sangat sulit baginya untuk hanya menonton Yao Lao ditangkap. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertaruhkan rangkaian tulang tuanya itu untuk mencobanya. Kilat melintas di langit. Garis retak lain terbentuk di awan hitam karena kekuatan riak yang menakutkan. Sekumpulan sinar matahari menyebar ke bawah. Dua sosok kebetulan secara tiba-tiba disela di bawah pilar cahaya itu. Teriakan rendah, dalam, dan keras terdengar. Dan kedua orang itu bergegas maju seperti dua bola meriam sebelum dengan keras menabrak di bawah pilar. Bung! Sebuah petir keras bergema di atas langit. Kekuatan sonik yang membuat persimpangan menakutkan dari dua orang ini tidak kalah dengan auman penghancur harimau singa emas milik Xiaoyan pada kekuatan puncaknya. Suara keras itu berdering dan kedua sosok manusia itu tiba-tiba terbang kembali. Setelah tabrakan sengit, awan hitam yang tersebar di langit menjadi lebih tipis. Sinar matahari merembes menembus awan hitam tipis dan tersebar dan mengusir sebagian kegelapan di tanah terbuka. Kamu memang layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih seperti kacang keras bahkan pada tahap ini. Namun berapa lama kamu bisa mempertahankan pertempuran seperti ini? Ucap pelindung Wu. Aku yang lama juga tidak percaya kamu dapat melanjutkan dengan kondisi kamu seperti ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat mengerikan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda itu. Kilau merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, pelindung Wu tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan padat.
Aku juga cukup bodoh. Daripada menangkap yang lembut yang dapat dengan mudah aku tangkap, aku datang untuk mencari kamu seperti seorang duri. Karena kamu memperlakukan bocah itu dengan sangat baik, apakah kamu tidak akan menyerah jika pelindung ini akan menangkapnya? Ucap pelindung Wu. Tawa sinis pelindung Wu baru saja terdengar ketika tubuhnya melintas tanpa menunggu jawaban Yao Lao. Dia menarik udara dan bergegas menuju tempat di mana Xiaoyan berada. Dasar tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah ketika dia melihat tindakan pelindung Wu. Dia teriak marah dan tidak peduli dengan kekuatan roh yang bergetar dengan tubuhnya. Sosoknya berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas. Kecepatan pelindung Wu ini sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan ketika suaranya baru saja terdengar sebelumnya. Dalam 2 napas, dia sudah dekat dengan Xiaoyan. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat pelindung Wu tiba-tiba bergegas mendekat. Karena kekuatan yang terakhir, Nalan Su, Muzhen, dan ahli Douwang lainnya semua mundur dalam ketakutan. Hanya Hai Bodong, Jia Xingtian, dan beberapa lainnya merasa sedikit lebih baik yang tetap di situ. Hai Bodong dan yang lainnya dikejutkan oleh perubahan mendadak target menyerang pelindung Wu. Namun Hai Bodong bereaksi sesaat kemudian. Dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya muncul di depan Xiaoyan. Di belakangnya, Jia Xingtian dan para ahli lainnya ragu sejenak. Sebelum beberapa orang lain kecuali Yin Gutua dan 2 ahli lainnya dari wilayah sudut hitam semua mengatupkan gigi mereka dan menyerang ke depan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Enyahlah. Sosok hitam itu bergegas dan tiba. Pelindung Wu menjerit gelap dan dingin ketika dia melihat Hai Bodong dan yang lainnya menghalangi jalannya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam yang tidak biasa segera bergegas keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghempas ke arah Hai Bodong dan yang lainnya. Pelindung Wu mengeluarkan senyuman yang tidak biasa setelah mengirim Hai Bodong dan para ahli lainnya terbang dengan satu pukulan. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Patutlah dan serahkanlah benda itu dari klan Xiaomu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan langsung. Wajah seperti tulang yang keriput terungkap di bawah jubah hitam itu. Sekilas itu agak mengerikan dan menakutkan. Sepasang cakar seperti hantu tiba-tiba memanjang saat suara seseorang keluar dari mulutnya sebelum segera meraih Xiaoyan yang tidak dapat menahan diri. Cakar hantu itu dengan cepat diperbesar di mata Xiaoyan. Dia mengetupkan giginya dan dengan saksama, dan sedikit sisa dauki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir. Manuver api inti api tak terlihat dalam upaya putus asa melakukan serangan balik. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, semua orang jelas mengerti apa hasil terakhir ketika dia mencoba melawan pelindung Wu. Oleh karena itu, semua orang yang hadir hanya bisa membuka mata mereka dan menunggu saat berikutnya di mana Xiaoyan jatuh ke tangan pelindung Wu. Cakar hantu bergegas melalui udara kosong dan langsung mencapai tenggorokan Xiaoyan. Namun, sebelum tangan itu sampai ke Xiaoyan, ruang itu tiba-tiba berfluktuasi. Tangan panjang seperti giok putih dengan cepat memancar keluar. Jari-jari giok meringkuk dan membentuk busur yang tidak biasa. Dengan jentikan jarinya, angin yang menakutkan menerpa dan dengan kasar menyerang cakar tangan pelindung Wu. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan pelindung Wu sampai tubuhnya sedikit gemetar. Menggunakan momen ketika tubuh pelindung Wu bergetar, tangan itu langsung meraih jubah Xiaoyan sebelum bergegas kembali. Siapa ini? Kamu benar-benar berani campur tangan dalam masalah Hall of Soul kami? Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang indah dan mempesona. Wanita yang menyihir itu melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-kata itu yang perlahan meninggalkan mulutnya sama seperti dulu. Nyawanya adalah milikku. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Miming sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.